Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share informasi tentang peraturan menteri tentang peraturan menteri nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Nah, jadi yang sedang ramai diperbincangkan dari peraturan pemerintah tersebut adalah salah satu pasalnya. Jadi dari peraturan tersebut yang sedang ramai diperbincangkan adalah di pasal 29-nya tentang seleksi kompetensi yang pertama. Jadi pelamar untuk seleksi kompetensi yang ke-1 itu hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Jadi dijelaskan di aturan tersebut ya. Ada yang pertama tenaga honorer K2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini masih sah-sah saja ya, ibaratnya oh ya nih K2 dan guru non ASN yang semuanya terdaftar di Dapodik bisa daftar. Oke, lalu kita baca yang poin keduanya. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kita cermati ketentuannya. Jadi, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Nah, jadi kalau tersedia di sekolah kita satu formasi saja di tempat kita mengajar, kita wajib mendaftar di sekolah tersebut. Jadi kalau yang punya sertifikat pendidik, yang pertama bisa dilihat dari sertifikat pendidiknya. Kalau sertifikat pendidiknya linear dengan formasi yang ada di sekolah tempat mengajar, maka wajib daftar di tempat mengajar saat ini. Lalu yang kedua, kalau misalkan serdiknya tidak linear, itu bisa dilihat dari ijazahnya. Nah, jadi kalau jurusan di ijazahnya sesuai dengan formasi yang buka di sekolah yang mengajar saat ini, maka wajib mendaftar di situ ya. Lalu poin B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dengan huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Ini yang jadi perbincangan. Berarti intinya kalau dilogikakan, jadi apabila ada satu formasi, lalu sudah ada guru honorer yang linear dari sekolah tersebut, maka pelamar dari sekolah lain yang misalkan tidak ada formasinya tidak bisa mendaftar di sekolah yang ada formasinya tersebut karena sudah ada guru honorer yang linear di situ. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada guru sekolah yang membuka formasi itu linear ijazahnya atau serdiknya, maka tidak bisa diganggu-gugat oleh pelamar dari sekolah lain. Jadi bagaimana kalau guru yang linear di sekolah tersebut misalkan formasinya satu yang buka, misalkan guru bahasa Indonesia. Lalu di sekolah tersebut ada 4 guru honorer, misalkan 2 berserdik atau 3 berserdik, 1 tidak. Nah, keempat-empatnya ini berebut satu formasi yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi kalau satu sekolah itu misalkan ada 3, ada 4, nah itu boleh berebut karena sama-sama satu sekolah. Karena sama-sama mengajar di situ, sama-sama dapodiknya di situ. Jadi bisa berjuang bersama-sama merebutkan satu formasi itu. Misalkan satu formasi. Tapi kalau misalkan ada 3 formasi atau 4 formasi, gurunya juga ada 4 misalkan, berarti itu adalah rezeki yang ada di sekolah tersebut. Lalu bagaimana misalkan formasi yang dibuka lebih banyak dari guru honorernya? Nah, itulah yang bisa diperebutkan oleh pelamar dari sekolah lain yang tidak membuka formasi di sekolahnya.
Seperti itu. Baik ya. Lalu kita baca yang poin C. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Ingat ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang masih tersedia kebutuhannya, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau misalkan ada formasi yang dibuka lebih banyak daripada jumlah honorer yang ada di sekolah tersebut, nah itulah baru bisa jadi diperebutkan oleh sekolah, oleh pelamar dari sekolah lain, seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah terpenuhi, ya tidak bisa melamar di sekolah tersebut, seperti itu. Maka sebelum formasi keluar, misalkan masih ada daerah yang formasinya belum keluar, maka banyak berdoa semoga ada rezeki formasi di sekolah tempat Bapak Ibu melamar. Tetapi bagaimana, apa solusinya sedangkan formasi yang keluar tidak terlalu banyak, misalkan seperti itu. Di sekolah saya tidak ada, apa solusinya? Apakah harus jadi penonton atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan ide, misalkan diterima alhamdulillah, misalkan tidak ya hanya untuk sebagai gambaran saja seperti itu. Nah, jadi kalau saya renungkan, saya pikirkan, jadi misalkan saya tidak memiliki formasi atau di sekolah saya tidak ada formasi jurusan saya, maka apa yang akan saya lakukan? Nah, jatuhnya saya gambarkan ke diri saya ya. Jadi ketika saya renungkan, nah dapatlah ide seperti ini Bapak Ibu. Jadi semoga ini dapat membantu Bapak Ibu semua. Ide ini, nah misalkan tidak ada formasi, yang saya lakukan adalah melihat semua daftar yang masih satu instansi. Misalkan mengajar di SMP Kabupaten A. Jadi kalau masih dalam satu instansi, berarti masih bisa mendaftarkan di SMP di kabupaten tersebut yang membuka. Maka saya lihat daftarnya SMP mana saja yang membuka. Mau tidak mau, kalau bisa saya cari informasinya. Atau kalau perlu saya datangi satu persatu bertamu, kalau misalkan banyak waktunya, atau cari melalui sosial media atau telepon teman yang misalkan mengajar di mana, tahu informasi di sekolah ini atau tidak seperti itu. Tapi lebih bagusnya kalau mau bertamu atau didatangi satu persatu untuk bertanya, apakah di sekolah yang membuka formasi ini sudah adakah yang linear atau belum gitu kan gurunya gitu. Tidak ada salahnya untuk bertanya seperti itu. Jadi karena ada kemungkinan besar, misalkan ada formasi di satu SMP itu membuka 2 formasi bahasa Indonesia. Tapi ternyata di sana yang linear hanya ada 1 guru yang memang jurusan bahasa Indonesia, seperti itu. Maka yang satu ini kan berarti ada peluang untuk dari sekolah lain mendaftar di sekolah tersebut. Gitu, karena realitanya masih ada memang yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya. Itu ada ya Bapak Ibu. Misalkan tidak banyak pun pasti ada kemungkinannya masih seperti itu. Jadi itulah yang bisa diperebutkan nantinya. Misalkan kita datangi lagi sekolah-sekolah lain, syukur-syukur ada. Nah, jadi kalau yang ada itu tadi peluang di tahap 1 jadinya masih bisa diperebutkan. Walaupun hanya ada 1 formasi misalkan yang tidak ada gurunya misalkan, atau 1 sisanya ini yang tidak linear dengan guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, itulah bisa diperebutkan oleh sekolah-sekolah lain daripada tidak sama sekali, tidak mencari informasi datang. Nanti kan pasti berpikirnya seperti ini, mana mungkin tidak ada guru yang mendaftar di situ. Pasti dalam satu sekolah banyak
honorernya tidak mungkin nggak ada. Udahlah, nggak ada formasi di sekolah saya. Jangan putus asa seperti itu dulu Bapak Ibu. Silahkan didatangi bertamu atau dicari lewat telepon. Kan misalkan ada punya teman di daerah dekat SMPA tersebut, bisa ditanyakan apakah ada yang linear atau tidak. Yang jelas masih dicari saja informasinya, mana tahu ada rezekinya, misalkan ada satu yang tersisa atau di SMP sana masih ada satu yang tidak linear atau seperti itu, bisa diperebutkan oleh pelamar lain. Walaupun kemungkinan itu sedikit, tapi tetap masih ada secerca harapan. Baik, itu saja yang dapat diinformasikan. Semoga bermanfaat.